Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Yang pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari kolom komentar yang ada di video saya sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, bolehkah sholat qadha untuk orang tua yang sudah meninggal? Nah, jawabannya yaitu banyak penjelasan atau banyak juga pendapat tentang sholat qadha untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi kebanyakan ulama menjelaskan tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena sholat qadha tersebut hanya dilakukan hanya untuk diri sendiri. Tidak bisa untuk orang tua atau orang lain gitu kan. Nah, beda halnya dengan puasa. Kalau orang tua kita yang sudah meninggal itu punya hutang puasa Ramadan berapa hari, yang misalnya di pertengahan Ramadan tidak puasa karena sakit terus meninggal, nah berapa hari yang tidak puasanya yang kelewat, nah itu diqadha oleh kita, puasanya boleh puasa qadha untuk mengganti hutangnya orang tua, puasanya orang tua. Kalau untuk sholat hanya untuk diri sendiri, jadi tidak bisa digunakan untuk membayar sholat qadha untuk orang tua. Jelas ya? Nah, kalau seandainya kita sebagai anaknya ingin mendukung atau membantu orang tua yang sudah meninggal, dikarenakan kita sangat menyayangi orang tua, jangan sampai orang tua di sananya susah payah dengan amal. Nah, kita bisa mendukung orang tua yaitu dengan cara satu, sedekah. Nah, sedekah ini sifatnya bisa uang atau barang, tapi harus diniatkan untuk orang tua. Walaupun Gusti Allah itu maha tahu apa kerentak batin kita, tapi jauh lebih bagus kalau seandainya kita mengucapkan atau niat total gitu kan. Ada dalam ucapan, ada dalam batin. Total kita niat membantu orang tua yaitu sodakoh gitu kan untuk orang tua. Misalnya kita mau ngasih uang untuk sodakoh ke orang tua, diniatkan ke kotak masjid. Nah, atau misalnya ke kotak amal yang mana saja boleh. Tapi karena biasanya yang terdekat dengan kita adalah masjid. Nah, lakukan misalnya sodako tersebut ke kotak masjid, apa pas Jumatan, atau pas kita di majelis talim, atau pas kita itikaf atau apa, boleh. Silahkan dimasukkan ke kotak masjid. Sebelumnya misalnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sedekah untuk orang tua saya yang bernama Ibu Anu, Bapak Anu, Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Nah, itu. Atau misalnya kita sedekah untuk berdua, untuk orang tua yang sudah meninggal, juga untuk kita. Misalnya uang 100.000 atau 50.000 dibagi dua, misalnya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat sedekah 25.000 untuk orang tua saya yang sudah meninggal, namanya si Ibu Anu, Bapak Anu. Nah, yang 25.000 lagi sodakoh saya, Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gitu. Allah udah maha tahu, tapi minimalnya kita mengucapkan itu lebih lega gitu perasaan kalau seandainya kita mengucapkan itu gitu kan. Nah, selanjutnya apalagi selain sedekah, bisa dengan cara membayarkan hutang orang tua. Nah, membayarkan hutang orang tua ini, misalnya orang tua kita sudah meninggal, terus kita tahu bahwa orang tua kita itu punya hutang ke si Anu gitu kan, atau ke Bapak Anu, ke Ibu Anu, ya kita kejar, ya tanyakan hutangnya berapa, terus kita bayar, atau bisa bisa negosiasi di situ, misalnya bayarnya dicicil atau berapa kali. Nah, itu tergantung lah, bisa nego. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu orangnya di mana, misalnya gitu kan? Nah, orang tua misalnya baru meninggal berapa hari atau berapa minggu. Kalau kita misalnya ditunggu dulu gitu kan, siapa tuh ada yang nagih gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak ada yang nagih, terus kita mendengar kata-kata tetangga atau kata dari saudara atau siapa bahwa orang tua kita tuh punya hutang, misalnya ke si Anu, tapi si Anunya itu yang kita tidak tahu, coba dicari dulu. Kalau seandainya tidak ketemu, ya dibayarkan melalui kotak amal gitu kan. Uangnya berapa hutangnya? 1 juta, bayarkan melalui kotak amal 1 juta dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya membayarkan hutang orang tua saya yang sudah meninggal, namanya Ibu Anu atau Bapak Anu. Nah, tapi saya tidak tahu hutangnya ke siapa, katanya 1 juta. Saya bayar 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Ya, karena kita yang terdekatnya dengan kotak masjid, biasanya kotak amal masjid, ya biasanya ya
yang terdekat kan di situ. Bagaimana kalau kita mau ke yayasan? Silahkan, yayasan yatim piatu atau yayasan apa saja yang sifatnya sosial. Yang penting kita niat beramal untuk orang tua, membayarkan hutang orang tua. Nah, bagaimana kalau seandainya kita itu sebetulnya hidupnya tidak mampu gitu kan, perekonomiannya untuk membayarkan hutang orang tua tidak mampu, bersedekah juga tidak mampu, satu-satunya jalan bagi kita yang tidak mampu yaitu dengan mendoakan orang tua. Satu itu jalan gitu kan. Karena kalau dengan materi kita tidak bisa, kita satu dengan cara mendoakan orang tua. Jadikan diri kita adalah anak yang soleh. Kalau perempuan, anak yang solehah. Karena dengan orang tua kita punya anak seperti kita yang soleh dan solehah, itu sudah jelas pahalanya mengalir terus kepada orang tua yang sudah meninggal. Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.